23 itu bedanya adalah itu apa? Satu, kalau di discovery itu hanya semacam apa namanya stimulasi kan, pemberian stimulus. Tapi kalau di sini di inquiry di langkah 1 langsung stimulusnya itu berupa apa namanya pemberian atau pengamatan lewat fenomena alam, ya, lingkungan, kejadian-kejadian di lingkungan sekitar, langsung dihadapkan ke situ. Gitu. Itu bedanya di situ langsung, ya. Lalu mengajukan pertanyaan tentang fenomena. Nah, 2 dan 3 itu bagian dari tadi membuat hipotesis sebenarnya, membuat hipotesis. Jadi ada apa namanya pertanyaan sekaligus hipotesis. Jadi 2 dan 3 itu di discovery itu terangkum menjadi langkah 2 kan tadi sama, ya kan? Itu Bapak Ibu ya. Jadi sebenarnya sama, mirip sekali. Hanya penekanan di 1 itu tadi bahwa ini ada fenomena alam langsung atau lingkungan gitu. Yang diamati itu langsung gejala alam atau lingkungan. Biasanya begitu. Atau kejadian-kejadian di sekitar. Ya. Berikutnya, nah ini langkah 4. Mengumpulkan data sama tadi juga data collection ya kan. Lalu, nah ini sebenarnya ini ada apa peringkasan ya, langkah kelima ini peringkasan, langsung merumuskan kesimpulan, ya. 4 itu kan mengumpulkan data, sebenarnya tetap ada melakukan verifikasi, sama langkahnya itu sama. Jadi ini pengumpulan data terkait dengan dugaan atau pertanyaan yang diajukan sehingga siswa dapat memprediksi dugaan yang paling tepat sebagai dasar untuk merumuskan satu kesimpulan, ya. Oh iya Bapak Ibu, lupa saya. Jadi kenapa ini 4 langsung 5 Bapak Ibu? Saya malah lupa tadi. Ya. Kenapa? Karena apa? Karena informasi yang dikumpulkan di inquiry ini sifatnya kan apa Bapak Ibu? Sifatnya kan tidak ada salah. Suara ada Pak. Berdasarkan fakta ya Pak. Waduh, ini apa ini membuat suara saya hilang nih. Sebentar ya. Tidak ada suara Pak. Tidak ada suara. Halo. Halo Pak. Jelas Pak. Sama kami jelas. Oh. Kalau sebagian jelas sebagian tidak, masalah bukan di saya berarti. Saluran jaringan masing-masing tuh Pak. Betul. Oke baik, saya ulangi ya Bapak Ibu. Itu saya bicaranya agak pendek, sehingga kalau nanti nggak jelas masih bisa ditangkap gitu ya. Nah, gini. Kenapa di inquiry ini langkah keempat langsung 5 dari pengumpulan data langsung ke merumuskan kesimpulan, ya. Sedangkan di discovery tadi ada pengolahan dan ada verifikasi. Tapi tetap sebenarnya di inquiry tetap ada verifikasi. Tapi ini sekali lagi ini penyimpulan di kelompok ya, tetap ada penyimpulan di kelompok kemudian ada verifikasi, tapi sifatnya verifikasi bukan untuk membenarkan. Kenapa? Karena sifat informasi di inquiry itu alami, ya, tidak bisa disalahkan. Alami, tidak bisa disalahkan. Contoh tadi ya, contoh tadi. 5 masjid diamati, yang 2 tidak menggunakan kunut, misalkan. Yang 3 menggunakan kunut. Itu kan data alami, nggak boleh disalahkan kan? Nggak bisa disalahkan hasil temuannya. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah 3 masjid menggunakan kunut, 2 masjid tidak menggunakan kunut. Kesimpulan yang lebih mendalam lagi. Nah, berarti ditarik yang biasa menggunakan kunut itu berarti apa namanya? Kelompok mana, gitu kan? Yang menggunakan mana, yang tidak mana. Nah, itu bisa ditarik ke situ nanti. Penyimpulan dan itu tidak bisa disalahkan karena datanya bersifat alami, apa adanya gitu. Ya. Sehingga apa verifikasinya pun hanya sekedar melihat bahwa apa yang ditemukan itu kemudian bagaimana penyajiannya, bagaimana menyampaikannya sudah benar gitu. Jadi justru lebih ke penguatan aja sebagai seorang guru.
Sehingga tidak perlu ada pembenaran gitu di sini ya, karena datanya bersifat alami. Ya pasti benar, nggak bisa disalahkan gitu. Misalkan coba anak-anak amati jalan raya di depan rumah kamu, berapa mobil yang lewat dalam waktu 1 jam misalkan. Nah itu kan data dari lapangan alami gitu, nggak bisa disalahkan. Ketika satu anak bilang depan rumah saya yang lewat 100 mobil, yang satunya lagi depan rumah saya 15 mobil karena desa gitu misalkan. Nah itu kan dua-duanya nggak bisa disalahkan, dua-duanya benar karena datanya itu data alami, data real gitu. Maka nggak perlu ada verifikasi yang seperti itu. Ya, paling ya verifikasi sekitar ini aja, membenarkan ya. Oh ini benar, data ini benar, data ini apa namanya diperoleh dengan sumber atau diperoleh dari sumber yang benar, caranya juga cukup bagus. Paling sebenarnya seperti itu. Jadi verifikasi hanya sekedar melihat bagaimana perolehan data tersebut. Ya, jadi di sini perbedaannya Bapak Ibu ya. Jadi tidak ada penyalahan di dalam verifikasi yang sifatnya untuk menyalahkan membenarkan ya. Lalu merumuskan kesimpulan berdasarkan data yang telah diolah atau dianalisis sehingga siswa dapat mempresentasikan atau menyajikan hasil temuannya. Ya. Jadi yang berdasarkan hasil temuannya. Nah, nanti mungkin yang perlu digali itu ya. Jadi di pengembangan di sini ketika presentasi kesimpulan, presentasi hasil, itu kelompok lain sifatnya bukan menyalahkan, tetapi mempertanyakan, kenapa menurut kelompok Anda kenapa bisa begini? Nah, itu bisa pertanyakan di situ, ya. Itu artinya ada penguatan, justru di situ ada penguatan dan penggalian fenomena itu. Nah, itu biasanya nanti di sini peran Bapak Ibu guru itu akan sangat strategis gitu ya dalam mengeksekusi dari temuan itu, lalu nanti mau digiring ke generasi yang lebih besar kemana gitu ya. Ini biasanya hal-hal di inquiry itu biasanya hal-hal yang memang terkait dengan apa namanya masalah-masalah pasti ya, kontekstual. Nah silakan kalau nanti ada materi atau KD yang terkait bisa dikaitkan dengan kontekstual, hal-hal kontekstual saat ini yang sedang terjadi gitu ya di masyarakat. Nah, Bapak Ibu pilih kejadian yang sedang viral apa, bisa diangkat dan nanti goalnya itu pasti lebih menarik gitu. Jadi dari temuan siswa, Bapak Ibu bisa bisa mengajak siswa untuk membuat kesimpulan dari fenomena-fenomena di tengah masyarakat, fenomena-fenomena di lingkungan gitu ya. Ya, itu contoh. Nah, contoh lagi, misalkan ya, kan akhir ini kan sedang marak itu Pak, Bapak Ibu, marak apa? Pelatihan penguatan moderasi, ya itu kan, itu contoh, betul? Sedang marak pelatihan penguatan moderasi, nah itu. Nah, misalkan Bapak Ibu itu angkat, ada nggak itu materi PA tentang terkait moderasi? Ada kan? Nah, coba diangkat. Misalkan apa? Coba di kelas 6 SD. Itu bukannya toleransi ya, Nah, di materi moderasi adalah salah satunya itu adalah fenomena-fenomena masyarakat yang menggambarkan atau yang menunjukkan adanya indikasi tidak moderat itu gitu nih. Itu kejadian apa misalkan? Ya. Contoh, coba diidentifikasi misalkan apa aja yang ditemukan di masyarakat yang sekarang akhir-akhir ini banyak muncul, dan itu sebenarnya indikasi adanya ketidakmoderatan misalkan, itu contoh ya. Nah itu tuh hal seperti itu kan murni temuan dari lapangan nanti ya. Nah itulah sebenarnya inquiry. Berikutnya penjelasan berikutnya. Nah ini kan model, ada kelebihannya, semua model kelebihan dan banyak kelemahan ya Bapak Ibu ya. Kelemahan model itu Ibu bisa memilih sesuai dengan materinya ya. Ketika tidak bisa mengidentifikasi sebuah model disesuaikan dengan karakteristik materi, itu akan jadi kelemahan. Ya pasti terjadi kelemahan. Ya. Tapi ketika sesuai
tetap nanti itu kelebihan-kelebihan akan muncul, tapi kelemahannya tetap ada. Kelemahan itu tetap ada. Biasanya model yang bagus itu memakan waktu yang cukup lama juga. Biasanya seperti itu. Itu biasakah nanti terkait kelebihan dan kekurangan Bapak Ibu bisa baca sendiri, tidak perlu saya bacakan ya. Mungkin juga Bapak Ibu bisa prediksi lah. Kita bisa melogika model ini kekurangannya di mana dan seterusnya. Ya. Mungkin kalau diterapkan di kelas bawah, kelas rendah ya, kelas 3 SD ke bawah, kalau model inquiry itu mau seperti apa gitu. Bapak Ibu bisa membayangkan, ya, bisa membayangkan. Modelnya kayak apa ya untuk kelas 1 SD model inquiry ini misalkan. Ya, seperti apa? Bapak bisa itu rancang, tapi yang sederhana. Misalkan gitu ya. Coba cari, kan pertanyaannya kan juga tidak muluk-muluk kan kalau untuk anak 1 SD, beda dengan anak SMA kan. Misalkan coba cari 3 tetangga kalian yang beragama non-muslim misalkan, non-Islam. Nah, yang non-muslim. Itu kan identifikasi sekitar. Nah, itu menemukan nanti anak-anak kecil bisa seperti itu. Sederhana. Lalu nanti laporan, ya tinggal laporan aja. Laporan. Ini hasilnya. Nah, itu hasil laporan itu udah kesimpulan. Namanya siapa? Ada berapa? Atau misalkan dalam satu RT gitu ya. Misalkan ya. Ada berapa yang non-muslim? Wah, ada 10 misalkan. Agamanya apa saja? Yang 5 Kristen, yang 2 Katolik, yang lain Hindu, Buddha, dan misalkan itu contoh saja. Itu contoh saja. Nah, itu hal seperti ini sebenarnya melatih siswa untuk melakukan hal-hal yang terkait dengan dunia penelitian. Jadi diperkenalkan dengan hal sederhana terkait dengan dunia penelitian. Ini yang diharapkan nanti akan membangun konsep metodologi ilmiah dalam pola pikir siswa kita. Sejak dini mulai diperkenalkan Bapak Ibu ya. Jadi tidak benar kalau kayak discovery kemudian inquiry itu hanya cocok untuk pelajaran sains, juga nggak benar. Semua bisa digunakan, tentunya disesuaikan dengan materi masing-masing. Ya, dengan materi masing-masing. Dan tidak benar juga itu hanya cocok untuk SMP ke atas gitu. Justru dari awal, dari sini mungkin mulai diperkenalkan dengan hal sederhana, tapi itu inquiry gitu, penemuan-penemuan seperti itu, ya. Contoh lagi untuk anak SD misalkan, kalau anak SMP SMA kan gampang Bapak Ibu nyari ya. Hal yang sederhana itu mudah sebenarnya, ya. Contoh lagi misalkan apa ya? Hal sederhana misalkan. Mengenal ciptaan Allah. Mengenal Ciptaan Allah. Ciptaan Allah, ya. Berarti nanti disuruh mencari apa saja. Misalkan 5 jenis binatang di sekitar rumah. Iya kan? Anak kelas 2 SD kan itu paling. 5 jenis tumbuhan di sekitar rumah. Ya kan? 5 jenis benda mati. Nah, itu ciptaan Allah semua. Nah, anak kelas 1 SD seperti itu bisa dan mereka akan senang gitu. Misalkan 5 makhluk hidup, 5 binatang di sekitar rumah, ketemu apa saja, kucing, ketemu ayam, ketemu semut, ketemu cicak. Itu akan beda, satu anak lain itu akan beda. Ya. Jadi itu tadi sifat dari informasi pada inquiry learning sekali lagi bersifat alami sehingga tidak perlu diverifikasi kebenarannya. Kalau verifikasi itu hanya terkait prosesnya saja. Prosesnya seperti apa, sudah betul atau belum. Ya. Begitu berikutnya kelebihan kekurangan. Nah, ini apa ini? Kelemahannya, kelemahan tentunya ini ya, tidak cocok untuk pengembangan pemahaman, ya kan? Jadi kalau untuk materi-materi terkait pemahaman ya, terkait C1, C2 itu memang kurang cocok karena yang ngapain discovery gitu, itu nggak akan bisa ya, karena konsep-konsep itu hafalan-hafalan, konsep materi yang sifatnya hafalan-hafalan itu kan nggak mungkin ditemukan dialami. Itu udah ada di buku semua itu. Kalau discovery masih mungkin kan. Ini kok discovery, ini inquiry ya. Ya, akan menggunakan konsep keterampilan dan ilmu secara keseluruhan mendapat. Ada beberapa disiplin ilmu misalnya IPA tentang fasilitas untuk mengukur gagasan. Tidak menyediakan kesempatan untuk berpikir yang akan ditemukan oleh siswa karena dipilih terlebih dahulu oleh guru.
ya. Itu kelemahan secara umum. Berikutnya penugasan 2 LK2 terlampir. Nah, LK2 berarti sama, hanya beda judulnya, ya. Sintaknya berarti 5 langkah tadi. Sintaknya 5 langkah, ya. Saya berikan juga LK2 kalau begitu saya share juga. Buka dulu LK2-nya seperti apa. LK2 kan ada di bawah LK1 tadi, Oh Pak. iya betul. Sudah satu ini kok ya, Salu. Iya, ada satu, Pak. Sudah satu format ya. Saya tampilkan aja kalau gitu. Nampak Pak Nazir udah siap itu. Bukan. Pertama Pokoknya sekali, udah tuntas. pertama sekali tugasnya scroll ke bawah dulu. Pembukanya udah tuntas ya betul. Nah ini ya. Ini LK2-nya. Iya. Nah, ini LK3, ini LK2, ya kan? Nah, ini LK2. Sama, ini di sini hanya 5 ya. Mengatur fenomena alam, mengajukan dan Bapak Ibu silakan. Yang mau diamati fenomena alam apa? Tentunya disesuaikan dengan KD atau dengan materi yang akan Bapak Ibu beri. Untuk sementara mungkin ya, kalau bisa ya sudah berpikir untuk nanti dipraktekkan gitu, ya. Kalau mempraktekkan ini gitu. Kalau bisa, tapi kalau nggak bisa nanti berubah nggak apa-apa setelah Bapak Ibu melakukan analisis KIKD, lalu penyusunan RPB berubah nggak apa-apa, silahkan. Tapi yang penting di sini kalau lebih bagus, Bapak Ibu sudah memasukkan materinya. Contoh, mengamati berbagai fenomena alam misalkan. Dia kayak tadi. Misalkan materinya terkait tadi yang Pak Nasir bilang terkait berbagai ciptaan Allah gitu ya. Nah, berarti mengamati fenomena alam. Berarti apa? Aktivitas guru meminta siswa atau memberi tugas kepada siswa untuk mengamati, ya kan? 1. 5 jenis hewan, 5 jenis tumbuhan, 5 jenis benda mati misalkan. Dah, itu berarti mengamati. Lalu siswa, aktivitas siswa mengamati, ya. Siswa mengamati di lingkungan ke kelas. Silahkan keluar ke lapangan misalkan. Silahkan keluar ke lapangan mencari 5 binatang itu. Misalkan kalau di kelas tidak ditemukan, ya kan? 5 jenis tumbuhan diamati. Nah, lalu ditulis. Nah, mungkin kalau siswa nggak tahu namanya, kebanyakan hewan tahu ya. Tapi kalau hewan yang kecil-kecil kayak jangkrik tahu lah. Kayak tengu kan nggak tahu. Tengu tahu nggak Pak? Tengu nggak tahu ya. Ya itu artinya itu benar-benar mendapat data di lapangan. Nah kalau jenis tumbuhan yang gede-gede ada, yang kecil-kecil ada yang rumput, ada yang perdu, ada yang tumbuhan besar kan tumbuhan itu. Nah, nanti bisa diperluas di situ, dikuatkan di situ. Oleh Oke. Mengamati berbagai fenomena alam. Tadi kalau boleh kita contoh yang Bapak tadi kan itu cocoknya mungkin untuk biologi atau mapel yang lain gitu. Kalau untuk PAI apa kira-kira gitu Pak? Kalau pemainnya contohnya mengamati 5 hewan, tumbuhan, itu mungkin cocoknya biologi atau mapel yang lain ya. Tapi kalau PPAI fenomena alam ini mungkin apa tentang materi kiamat itu Pak atau gimana gitu kan. Tapi kalau kalian mungkin kalau fenomena alam ini lebih kepada mapel yang umum gitu Pak. Minta apanya Pak penjelasannya lebih apalagi itu Pak. Oke. Baik, terima kasih. Tadi Pak Nazir kan bilang misalkan KD atau materi terkait dengan berbagai ciptaan Allah. Nah, nanti harus disesuaikan. Tentunya saya tadi hanya langsung langsung menanggapi dari kata-kata ciptaan Allah itu kan bisa makhluk hidup, makhluk mati. Makhluk hidup terbagi menjadi hewan, tumbuhan, manusia kan. Nah, mungkin dari situlah berangkatnya gitu. Itu Pak. Jadi tidak harus biologi. Jadi karena terkait dengan materi berbagai ciptaan Allah tadi mungkin diarahkan ke situ juga bisa.
Tapi kalau misalkan artinya apa? Hal-hal yang Bapak Ibu minta siswa amati disesuaikan dengan KD masing-masing, dengan indikator masing-masing yang akan dibahas, yang akan dipelajari, materi yang akan dipelajari tentunya. Ya, kalau misalkan hari kiamat, ya berarti nanti disuruh ngamati. Apa hari kiamat ngamatinya gimana? Hari kiamat agak susah ya kalau di inquiry. Tetapi kalau terkait misalnya ya, apa najis atau haroh misalkan, lalu apa namanya, amatilah misalkan apa namanya, benda-benda atau binatang penyebab najis apa saja misalkan, atau benda-benda yang diharamkan apa saja, artinya situ juga silahkan gitu, apa saja. Nah kalau itu kan sebenarnya sudah ada. Kalau hanya jawabannya binatang yang diharamkan untuk dimakan, jawabannya ada 1 anjing, 2 babi, itu di buku sudah ada. Nah, kalau yang seperti ini bukan discovery, jawabannya itu ya. Bukan inquiry, tapi discovery. Gitu. Tetapi kalau dikaitkan dengan lingkungan, contoh gini. Ketika menjelaskan terkait halal haram, kemudian muncul di situ ya binatang yang diharamkan dagingnya adalah 1 babi, gitu ya. 2 anjing, itu contoh saja ya, sekali lagi contoh saja. Lalu babi pengen inquiry seperti apa? Nah, begini, amati coba di lingkungan sekitar rumah kamu sebagai tugas gitu ya, tugas. Berapa warga yang memelihara anjing? Untuk kelas rendah masih relevan, untuk kelas 1 gitu, kelas atas masih relevan. Ya. Masih relevan. Ada berapa anjing di RT kamu gitu. Itu nanti kesimpulannya ke situ. Ya, artinya itu harus dihindari. Nanti Bapak Ibu penguatan di akhir ya harus dihindari binatang-binatang itu ketika di lingkungannya ada. Itu contoh saja. Gitu ya. Kemudian apa lagi? Misalkan apa ya? Ya sesuaikan dengan Bapak Ibu. Baik, ada lagi yang mau Izin, Pak. Pak Ahmad. Oke, halo, assalamualaikum. Dengar suara Pak? Alhamdulillah jelas. Oke, alhamdulillah. Oke Pak, dalam kegiatan stimulus di pembelajaran kelas 12 kita mengambil KD pernikahan dalam Islam. Dalam kegiatan stimulus di Discovery Learning kita sudah sepakati berdasarkan bahwa pernikahan sejenis umpamanya itu haram. Artinya sudah ada kesepakatan di awal. Kemudian diberi tugas kepada siswa untuk mencari argumen pengharaman nikah sejenis. Lalu mereka disuruh searching atau ke pustaka Cari dalilnya. Oke. Ternyata dari siswa ditemukan data, karena memang di internet itu kan LGBT atau nikah sejenis tentu ada kelompok-kelompok yang menghalalkan, tentu ada juga yang membatalkan. Ternyata siswa kita menemukan dalil penghalalan justru. Kemudian data yang seperti itu ketika hadir kembali mereka bawa ke kelas, ya bagaimana kita membuat sebuah kesimpulan nanti. Apakah kita harus mewajibkan apa yang kita pahami kepada siswa? Ya ini pernah kenyataan loh Pak. Saya di kelas saya pernah melakukan itu. Ternyata mereka menemukan di internet itu justru dalil yang mereka temukan adalah dalil penghalalan gitu. Itu dalil dari mana itu Pak? Ya, dalil dari mana itu? Bukan tentu bukan dalil dalam bentuk Al-Quran, tetapi argumen-argumen yang menurut mereka masuk akal gitu. Ya dari organisasi tertentu. Ya terima kasih. Oke. Artinya gini, jadi kalau di Discovery ada proses apa? Verifikasi datanya Pak ya. Nah, itulah peran Bapak diverifikasi. Ketika mereka menemukan alasan-alasan dari organisasi tertentu kok membolehkan, maka Bapak seharusnya mengkanter dengan dalil yang bersumber dari Al-Quran dan hadis misalkan. Ini sudah nggak boleh. Nah, kita nggak boleh mengikuti dari kelompok tertentu padahal bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Sudah selesai, di situ sudah selesai. Artinya apa? Mementahkan pendapat yang membolehkan gitu.
Mementahkan. Justru itu ini pelajaran yang menarik, Pak. Ya, pelajaran sangat menarik di sini. Bapak tidak hanya tidak hanya memperkenalkan terkait fenomena saat ini ya, terkait apa namanya fenomena jenis. Justru memposisikan pemikiran pada tempat yang benar, bilang model-model ini itu sangat bagus kita diterapkan dan dikaitkan dengan fenomena atau konteks-konteks yang memang sedang terjadi saat ini. Ya, itu bagus Pak, bagus sekali kalau memang itu terjadi. Artinya Ya. kita sebagai guru itu punya hak untuk menentukan Betul. jawaban terakhir, Pak ya. Kan tadi saya bilang, eksekusi tetap ada di Bapak Ibu. Oke. Jadi dari verifikasi data tadi dieksekusi. Ketika ada data-data yang sifatnya nyeleneh kayak gitu ya, data-data yang tidak sesuai tujuan, itu harus Bapak Ibu counter dengan sesuatu yang menghilangkan itu. Jadi mementahkan itu. Kan selalu harus itu Pak. Itu kan pendapat kelompok tertentu. Nah kelompok tertentu itu siapa? Ternyata bukan orang Islam. Bukan jelas non-Muslim misalkan. Kelompok tertentu non-Muslim. Sementara jelas Al-Quran, hadis jelas mengharamkan. Kan gitu kan? Nah itu jadi di sini sekali lagi kita juga membelajarkan bagaimana nanti siswa kita bersikap di masyarakat. Ya. Nah, jadi tidak hanya bilang kalau begitu nggak boleh. Tidak sebatas itu, Pak. Kalau perlu nanti sampai ke sikap. Bagaimana Putus, Pak. Nikapi. Ketika di tataran beragama di masyarakat. Begitu. Bagus, Pak, pertanyaannya. Ya. Ada lagi silakan. Saya Pak. Silakan Bu Diana. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Ini sangat menarik di modul pembelajaran inquiry Pak. Di langkah pertama itu adalah mengamati berbagai fenomena alam. Apakah dalam langkah tersebut itu harus langsung alam nyata yang kita hadirkan atau boleh guru mengambil fakta-fakta atau fenomena alam ini melalui artikel-artikel yang tidak mungkin siswa pada saat itu langsung melihat kejadiannya. Nah, pada pengamatan ini melalui studi buku literasi, mereka membaca fenomena-fenomena. Contohnya itu di kelas 6 SD misalnya Pak ada materi tentang tolong-menolong dalam perbuatan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat kejahatan seperti itu. Nah, di sini kan banyak kejadian fenomena alam yang ditemukan bahwa pada kalangan anak-anak itu terkadang ada tolong-menolong yang tidak baik seperti itu. Namun kan pada saat belajar mereka tidak langsung melihat kejadian tersebut. Nah, kemudian guru mengambil artikel-artikel atau film-film pendek yang memang itu berdasarkan kejadian fakta. Apakah itu boleh menjadi langkah awal pada saat mengamati berbagai fenomena alam? Mohon penjelasannya Pak, terima kasih. Oke, baik. Jadi boleh silakan menggunakan alam-alam itu dalam bentuk rekaman gitu ya, dalam bentuk rekaman dan seterusnya. Tetapi sekali lagi jawaban jangan disetting oleh guru. Kalau inquiry ya, jawaban disetting oleh guru, jangan disetting. Contoh gini, coba identifikasi di sekitar kalian atau cari sumber dari berbagai informasi berbagai sumber, baik media cetak maupun online gitu ya, atau internet dan seterusnya gitu kan. Kejadian-kejadian sebagai contoh kenakalan remaja misalkan, ya kan? Itu contoh saja. Atau tadi terkait apa, Bu? Tolong menolongnya. Iya, Pak. Terkait tolong menolong dalam kebajikan misalkan. Dan takwa. Nah, lalu apa? Disuruh mencari kasus-kasus di internet ataupun di buku, berita-berita gitu ya. Kasus orang yang menolong dalam takwa gitu. Nah, kemudian pasti nanti muncul. Kan akhir-akhir ini kan banyak ya orang nolong di shooting gitu kan, akal viral gitu. Itu contoh. Pasti anak akan menemukan itu dan kan dibawa kelas. Nah, disitulah peran ibu nanti untuk mengeksekusi. Nah, yang seperti ini bagaimana, Bu? Misalkan. Ya, yang seperti bagaimana? Itu hal yang menarik. Artinya apa?
selama nanti yang ditemukan siswa itu bukan settingan sehingga jawabannya nanti beda-beda antar siswa satu dengan siswa lain, itu masuk dalam kategori inquiry. Inquiry. Tetapi kalau jawabannya kok sudah ibu rangkum, gitu kan, di dalam satu tulisan, satu buku, satu rekaman, gitu kan, sehingga contoh gini bu, apa namanya, hewan tadi ya, hewan yang diharamkan dagingnya misalkan. Nah, ibu sudah rangkum di buku ini, di dalamnya sudah tertulis ada babi, ada anjing, binatang yang bertaring dan seterusnya gitu kan. Nanti jawaban siswa pasti akan merujuk ke buku itu, jawabannya pasti sama semua. Nah, kalau itu yang terjadi, itu dia masuk inquiry. Betul. Ya, bisa masuk discovery, silahkan kalau itu jawabannya ditutupin dulu gitu. Masuk ke discovery. Diungkap ya, Pak. Itu ibu. Ya? Diungkap dia ya. Diungkap. Diungkap ya. Diungkap. Umur ini senangnya jadi bikin ungkap aja. Jadi lapar ya, ungkap. Oke, satu lagi silakan. Kalau tidak kita akhiri 17.15. Ya Pak, tanya izin. Silakan Mangga. Baik. Dalam pembelajaran kan dikatakan berhasil apabila tujuan tercapai, Pak. Iya, betul. Nah, sehingga guru mempersiapkan berbagai strategi dalam satu model pembelajaran. Hanya saja kadang dalam penerapannya respon siswa tidak terlalu maksimal. Jadi dalam menghadapi kondisi seperti ini, kira-kira apa yang perlu dilakukan oleh guru, Pak? Terima kasih. Oke. Baik, Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu menerapkan model tertentu, kemudian respon siswa kok kurang baik, kurang tidak sesuai harapan gitu ya. Itu berarti ada sesuatu, ada something wrong, ada sesuatu yang salah. Pasti, ya. Nah, itulah kenapa ada dibilang ya bahwa peran guru tidak sebagai pengajar saja, tapi sebagai peneliti, ya. Coba Bapak Ibu lakukan identifikasi, lakukan analisis. Kenapa anak kok kurang respon gitu dengan model ini? Apa yang terjadi? Itu banyak hal nanti akan ketemu. Ya, banyak hal nanti ketemu. Contoh misalkan, kenapa anak tidak tertarik kepada materi itu? Misalkan Bapak Ibu menerapkan discovery learning. Kunci discovery learning itu kan di stimulinya. Di pemberian stimulus, kuncinya di situ. Kalau stimulus yang diberikan siswa tertarik, maka kesananya enak, tinggal mengolah gitu. Tapi kalau stimulus yang diberikan kok sudah nggak menarik siswa, ya sudah, ya. Maka itu kuncinya di situ, Bapak Ibu. Jadi sekali lagi banyak faktor yang menyebabkan siswa kurang tertarik dengan model yang kita terapkan. Contoh, Bapak Ibu ya, satu, misalkan. Bapak Ibu kurang persiapan dalam menerapkan model, ya, sehingga banyak hal tidak terdeteksi dini, masalah-masalah tidak terdeteksi awal, sehingga itu muncul waktu pembelajaran. Sebagai contoh, misalkan, seharusnya di model itu, di penerapan model itu, discovery dengan inquiry itu kan mengamati, gitu ya, mengamati. Ini contoh kecil aja. Mengamati, lalu hasil pengamatannya dicatat. Nah, ketika siswa baru pertama kali melakukan itu pasti bingung. Suruh ngapain ini? Nyatetnya bagaimana caranya? Bingung. Nah, kalau Bapak Ibu itu persiapannya matang, maka selain pada penerapan model itu, Bapak Ibu udah dampingi siswa dengan lembar kerja. Format lembar kerja untuk mencatat data yang terkumpul. Itu dipikirkan jauh-jauh di perencanaan. Itu kalau dipersiapkan dengan baik, ya. Nah, bedanya Bapak Ibu, ketika siswa diberi format lembar kerja dengan baik, mereka berikutnya tinggal mengisi kolom-kolomnya. Oh, ini satu apa yang ketemu? Anjing. Nomor 2 apa yang ketemu lagi? Babi. Tinggal itu tulis kolom-kolom itu. Ya, maka proses pengumpulan data itu akan lancar. Dan akan cenderung menjadi satu format tertentu. Itu kalau awal baru perkenalan model. Tapi kalau tidak diberi itu pasti bingung. Pasti nanti sesama anggota saling lihat-lihatan,
ya, sama anggota kelompok lihat-lihatan. Ini gimana nyatetnya, ini gimana menulis datanya. Itu salah satu contoh, ya, satu contoh. Nah, ketika itu terjadi apa namanya kemacetan proses seperti itu yang akan menyebabkan hal-hal yang kurang kita inginkan, termasuk siswa kurang respon. Ya, siswa kurang respon. Ya, termasuk mungkin masalah yang diangkat siswa juga kurang tertarik, kurang menarik, kurang update gitu ya. Kurang update. Siswa nggak tertarik. Ini mah baca sendiri juga ngerti, misalkan contoh gitu ya. Ini mah baca sendiri juga ngerti. Nah, hal seperti ini perlu Bapak Ibu lakukan analisis, akan indikasi. Banyak faktor itu. Ya, bisa dari kita sendiri yang kurang siap, bisa dari daya dukung media yang seharusnya diberi tapi kita nggak menyiapkan gitu ya. Ada alat peraga seharusnya menggunakan alat peraga kita tidak menyiapkan, ya. Bahan-bahan yang seharusnya ada kita tidak siapkan. Nah, itu hal-hal yang nanti akan menyebabkan itu semua terjadi. Tentunya faktor internal siswa juga kadang lepas dari penempatan kita ya. Kalau itu eksternal semua tadi. Internal siswa contoh apa? Kemampuan awal, ya, kemampuan awal atau apa? Atau pengetahuan prasyarat yang mendasari konsep yang kita berikan. Kadang kalau pengetahuannya itu kok saling berkaitan gitu ya, saling berkaitan. Misalkan konsep 1 berkaitan konsep 2 tergantung konsep 1 ini. Konsep 1 ini kalau belum ngerti, konsep 2 nggak akan ngerti, nggak akan bisa gitu. Nah, kita konsep 1 lemah, pengetahuan awalnya lemah, kita masuk ke konsep 2, mau menggunakan model apapun akan kesulitan. Ini Bapak Ibu pasti punya pengalaman itu, ya, pasti punya pengalaman. Contoh. Bapak Ibu menerima siswa mengajari misalkan hukum bacaan gitu ya, pada siswa yang baca aja belum bisa. Ya. Itu contoh. Maka Bapak menggunakan model apapun, strategi apapun nggak akan bisa. Orang siswa belum bisa baca, hukum bacaan dijelasin nggak akan ngerti. Mungkin hafal dia. Oh, kalau ini ketemu ini namanya ini gitu kan. Harus baca begini, ngerti. Tapi mempraktekkan akan bisa karena dia sendiri nggak bisa baca. Secara hafalan dia ngerti gitu ya. Secara pengetahuan dia ngerti. Tetapi untuk mempraktekkan hukum bacaan itu pasti kesulitan. Ya, itu artinya apa? Kadang pengetahuan prasyarat ini mempengaruhi, sehingga model yang kita terapkan itu tidak menarik bagi siswa. Kenapa? Karena siswa merasa nggak ngerti gitu. Modalnya kurang. Ini banyak sekali lagi banyak hal ya, baik internal maupun eksternal siswa yang mendasari yang menyebabkan itu. Itu ya Pak ya? Ya Pak, makasih Pak. Cukup ya Bapak Ibu ya. Sudah hampir maghrib ini, sudah 17.15. Kita ketemu besok pagi jam 8 ya. Oke, Iya Pak. Oke, kita akan besok pagi jam 8. Mohon 2 LK-nya coba dikerjakan, dibuat. Jadi biar tidak numpuk. Kalau malam ini selesai salah satu kan lumayan. Nah, besok kita akan coba review hasil kerja Bapak Ibu, 1 atau 2 orang untuk ditampilkan. Nah, setelah direview baru kita masuk ke model yang lain ya, model yang lain. Baik, Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf segala kekurangannya. Kita akhiri. Oh, nanti ada yang menutup nggak? Ada Pak. Oke, kalau ada saya nggak akan menutup. Saya hanya akan mengakhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke ketua kelas atau mewakili. Terima kasih.